Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau road review helm NSX Aragon. Helm ini dari harganya murah banget. Gua beli cuma 170.000. Itu pun ada yang jual juga 160.000 ya. Ini yang kedua kali gua pakai produk NSX karena nyebutnya agak repot. Udah ada judulnya juga ya. Ya sebut si serinya aja lah. Ini kan seri Aragon ya. Gua sebutnya Aragon aja. Si Aragon ini kalau kata gue itu termasuk murah banget ya. Segini ya murah. Ada juga pesaingnya banyak yang lebih murah sedikit ada. Tapi ini buat gue udah murah, innernya enak. Nah, kita coba dari depan dulu aja ya. Dari visor. Visornya ini warnanya light smoke ya. Tapi light smoke-nya itu nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Kalau digoyang-goyang, gua nemuin. Oke. Ini light smoke. Light smoke-nya enak. Terang lah, masih bisa malam, asal masih agak terang ya jalanannya. Oke. Di bagian depan ini ada tulisan NSX ya. Terus di bagian ratchetnya ini bongkar pasangnya gampang ya. Ya ini bongkar pasangnya gampang. Karena waktu baru datang itu gue udah nyobain si ratchetnya itu, maksudnya bongkar pasang ratchet udah gue coba lepas. Karena waktu pas belinya itu kan ada stiker yang di visor sama plastik yang ngebungkus visor, plastik bening. Untuk ratchetnya enak sih, empuk, malah terlalu empuk menurut gua. Ini paling bawah karena mungkin pipi gua agak tebal ya, jadi dia agak ngangkat. Iya, agak ngangkat gitu. Ini gua paling ke bawahin, gua lepas dia ngangkat. Oke. Terus di bagian atas ini helm udah ada lubang ventilasi. Bisa dibuka nggak nih? Belah mana? Sebentar. Licin tangan gua. Oh ini dia. Ada dua kanan kiri. Iya, ini ada lubangnya ya. Ini fungsi. Ventilasi ada dua. Terus untuk bagian belakangnya exhaust atau pembuangannya itu nggak ada ya. Iya, ini sayangnya nggak ada pembuangannya. Sayang banget ya. Padahal udah keren loh. Tapi ya mau gimana lagi, sangat disayangkan nggak ada lubangnya. Bener-bener rapet. Maksudnya tuh nggak ada lubang ventilasi buat keluarnya ya. Terus di bagian untuk warnanya ini ya, gua hampir lupa. Gua beli ini size
Bukan size, dia all size. All size-nya itu kalau nggak salah bisa M, bisa L. Kepala gua biasa pakai itu size M. Pada umumnya helm. Tapi kalau di merek NJS itu gue pakainya malah S karena dia harus downsize ya. Nah, ini gua beli all size. Tapi di kepala M atau L masih muat. Kalau di kepala gua pribadi sih agak gimana ya? Kurang ngepres banget karena gue sukanya ngepres banget ya. Oke, yang gua beli warna Gorilla Grey atau Grey lah, Grey glossy ya, Grey glossy ya. Oke, kita balik lagi ke helmnya ini. Di bagian microlock. Microlocknya ini apa ya? Ya namanya juga di bawah 200.000. Tapi udah termasuk lumayan. Tapi ada plus minus ya. Microlock udah kenceng, udah bagus. Tapi ada minusnya itu kayak gue tarik sedikit ini dia bisa lepas tuh, terlalu ini ya, terlalu gampang banget untuk dilepas karena yang menurut gua rada bagusan tuh dilepasnya agak-agak susah sedikit ya. Terus helm ini ada juga bagian-bagiannya yang belum gue bahas. Dia ada stopper. Helm ini ada stopper. Nih stoppernya kanan kiri ya. Cuma ini nanti ada, menurut gue ya ada plus ada minus lah. Ini ada stopper kanan kiri ya. Kelihatan gak nih? Nanti ada videonya ya. Stopper menurut gue udah kokoh sih, ini udah cakep. Jarang-jarang pada pakai stopper ya. Terus kita lari ke bagian busanya. IPS ya. IPS-nya ini warnanya putih semua. Putih semua. Ada lubang ventilasinya. Nah, yang gua agak bingung ini, dia ada lubang ventilasi tapi bagian belakangnya juga ada lubang sekitar 3 jari lurus gitu. 3 jari gua masuk bagian belakang itu, entah buat apa, kenapa di bagian selnya ini nggak ada ventilasi buat keluar exhaustnya. Tapi kalau yang ventilasi ke dalam ini ada, dia ada lubangnya. Nah, lubang di ventilasi atas ini ada 2, lumayan gede, 1 jari. Bagian belakangnya di IPS-nya ada lubang juga, 3 jari rapat gitu. Kalau untuk ini bahas ventilasi ya, kita tes jalan aja dulu ya. Ini gue buka semua ya. Di 60-an mulai berasa loh. Iya, di 60-an karena macet ini ya. Tadi ngebut sedikit, ya nggak ngebut lah itu mah, tarik sedikit, itu mulai berasa. Oh, ventilasi lumayan. Nah, ini selain dia ventilasinya enak,
Ada menurut gua di bagian masih di inner ya. Ini crown pad sama cheek padnya, juara ini asli. Harga 160-170 udah pakai bahan kain yang licin. Bahkan ini sama dan mirip kayak busa kainnya NSX Avatar. Kainnya ya. Ini halus banget, licin. Nah, gue suka kalau busa kainnya ya. Bahannya itu yang licin-licin gue suka. Crown padnya tebel dari busa dalamnya. Cheek padnya juga bagus. Ini keren asli. Helm harga segitu loh. Kok bisa loh dia ngeluarin busa kain atau bahan kainnya itu selicin ini, bagus ini. Menurut gue bagus ini, gue suka. Bentuknya gue suka. Tebel lagi. Nah, tapi sayangnya dia nggak berlobang ya di bagian ventilasi. Tapi masih berasa kok ini yang gue rasain sekarang. Ventilasinya berasa. Dia ventilasinya ini kerasa mirip-mirip kayak si GS Armor. Bukan. HRV kalau nggak salah. HRV Proton, ya. Dia adem juga itu. Nah, ini di bagian shellnya ya. Shellnya bagus, cakep. Dia nggak ada runcing-runcing di bagian belakangnya ya. Cuma ada tulisan-tulisan. Dia tulisannya sedikit kok bagian belakangnya. Kalau untuk shell belakangnya kan ada yang namanya apa ya, spoiler tambahan dapat ya, di tempat gue beli dapat ya. Oh iya, nih tadi ngomongin inner ya, ada yang kelewat. Tadi bahasnya crown pad sama cheek pad. Nah, si cheek padnya ini di bagian dalamnya ini nggak ada slot intercom, tapi dia bisa dipasangin intercom. Tinggal dipasangin velcro, perekat gitu, jadi dah. Masih ada space lah. Enak jadinya, masih ada space gitu, tinggal tempel-tempel aja. Untuk kancing-kancingnya, si innernya ini apa namanya, crown pad dan cheek pad. Kalau crown padnya ini dia nggak pakai kancing ya di bagian belakangnya ya. Dia cuma di slip-slip. Crown pad cuma ada kancing di jidat aja. Ya, di bagian jidat aja. Di bagian jidat. Tapi kalau cheek pad baru ada kancingnya. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitulah. Kancingnya juga bagus. Kenceng banget, kuat. Suka gua. Nah, kita ke bagian finishing ya. Finishingnya menurut gua untuk shellnya udah lumayan, furnishnya juga udah lumayan. Tapi buat gua di visornya ya yang kurang, masih kurang sedikit. Ya namanya helm-helm murah, ada plus ada minus lah ya. Yang mahal pun pasti ada plus minus, apalagi yang murah kayak gini. Tapi buat gua ini worth it. Sayangnya di bagian belakangnya itu nggak ada yang namanya ventilasi. Iya betul, ventilasi exhaust lah keluar. Sama spoiler kan zaman sekarang tuh spoiler yang udah bawaan ya, yang udah tanam itu banyak banget peminatnya.
Tapi ada juga yang suka nggak ada spoiler sampai terlalu panjang, tapi jangan terlalu panjang lah. Ini ya hiasan doang lah, bukan yang panjang banget. Tapi kalau misalnya mau dipasang spoiler, ada kok bawaannya. Tadi udah gua kasih tahu juga ya. Nah, tinggal kita maunya yang mana. Dari sebagian video-video yang udah gua buat, silakan di perbandingan sendiri. Yang gua ngerti, yang gua tahu, yang gua paham ya. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.